Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada treat kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ulo Dumeng. Treat kali ini dituliskan oleh @gundul_silir. Kalian juga bisa kunjungi treatnya yang ada di link deskripsi ya. Jangan mengusik apalagi melukai, kau akan terbunuh. Kisah kali ini dari satu temanku, teman sekelas dan ibunya. Hari itu cuaca cukup terik. Sudah lama tidak turun hujan. Karena sudah masuk waktu musim kemarau, desaku cukup banyak yang kesulitan mendapatkan air karena sumur-sumur mereka mengering. Di desaku pun jauh dari sungai. Karena wilayah kami pegunungan dan perbukitan. Sumur-sumur kami pun dalam. Banyak warga yang membeli air pada warga kampung lain yang sumurnya tidak mengering. Dulu, biasanya warga kampung membeli air menggunakan selang air yang sangat panjang dari rumah penjual air ke rumah warga yang akan membeli. Sehingga penjual atau pembeli air harus menarik selang air terlebih dahulu sebelum menyalakan pompa agar air bisa mengalir. Menjelang sore hari, Ibu Nah, salah satu teman perempuanku, nikah. Kehabisan persediaan airnya. Seperti warga yang lain, Ibu Nah segera menuju rumah warga yang menjual air untuk memesan air dan menarik selang air ke rumahnya. Air yang dibeli Ibu Nah sudah mengalir sekitar 1 jam, namun tiba-tiba berhenti. Ibu Nah bergegas ke rumah penjual air. Apakah pompanya mati? Di perjalanan, Ibu Nah juga memeriksa selang air kalau saja ada yang lepas pada sambungannya. Waktu itu sudah menjelang maghrib. Ibu Nah bersama salah satu tetangganya yang akan memesan air setelah Ibu Nah menuju rumah penjual air. Rumah warga yang menjual air ini cukup jauh dari rumah Ibu Nah, sekitar 500 meter lebih yang menyeberangi 2 jalan kampung yang di antara jalan tersebut ada hamparan sawah untuk menuju rumah warga yang menjual air. Maka Ibu Nah harus melewati jalan pematang sawah. Selang air pun dilewatkan di jalan pematang sawah tersebut. Karena itu jalan terdekat satu-satunya. Jika menempuh jalan kampung biasa, akan sangat jauh dan memutar. Ibu Nah dan tetangganya berjalan di jalan sawah tersebut sambil memeriksa selang air, tapi mereka lupa membawa senter atau penerangan. Karena jika hari semakin gelap, jalan itu sudah cukup gelap. Karena tertutup bayangan dari tanaman sawah atau rerumputan yang sudah tinggi. Apalagi waktu sudah hampir maghrib sekitar jam 5:30 sore. Setelah menyelesaikan urusan dengan warga penjual air yang ternyata pompanya mati sendiri, maka Ibu Nah dan tetangganya kembali pulang dan melewati jalan di tengah sawah kembali. Tepat maghrib mereka berdua melewati sawah. Hampir sampai ke jalan kampung seberang sawah. Tiba-tiba, Ibu Nah menginjak sesuatu. Dia kira itu selang air yang terinjak olehnya. Namun setelah dilihat oleh Ibu Nah, ternyata beliau menginjak badan ular berwarna hitam. Yang dilihat Ibu Nah ada 2 ular hitam yang saling terbelit. Refleks, Ibu Nah menghindar dan mengangkat kakinya. Namun naas, salah satu ular itu menggigit kaki Ibu Nah. Seketika Ibu Nah langsung menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan gigitan ular yang cukup besar tersebut. Namun tidak bisa dan meminta tolong kepada tetangga yang bersamanya untuk membantunya. Tapi tetangga yang bersama Ibu Nah malah terlihat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nah. Dari pengakuan tetangga yang bersama Ibu Nah, saat itu dia tidak melihat apapun di situ. Dia hanya melihat Ibu Nah kesakitan dan tampak bergulat dengan kaki bawahnya sendiri.
Entah karena gelap atau memang tetangga yang bersama Ibuna tidak melihat apa-apa. Karena teriakan minta tolong Ibuna kepada tetangga itu, si tetangga itu hanya langsung menarik naik Ibuna ke jalan kampung yang sudah dekat sekitar 2 meteran saja. Walaupun dia masih kebingungan dan tidak melihat apapun. Namun tetangga itu memapa Ibunah yang tampak sangat kesakitan untuk kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, kaki Ibunah masih terlihat biasa. Hanya ada sedikit luka sobek di kaki bawahnya, namun tidak seperti bekas gigitan taring ular biasanya. Ibunah hanya berbaring di tempat tidur dan masih kesakitan. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba kaki Ibunah yang terluka menghitam sampai pergelangan kakinya. Ibunah semakin kesakitan dan meminta Nika dan kakaknya untuk meminta bantuan tetangga. Ibunah memang hanya tinggal berdua dengan kedua putrinya. Aku juga kurang ingat suami Ibunah berpisah atau sudah meninggal saat itu. Karena disuruh ibunya, Nika dan kakaknya segera ke rumah tetangga untuk meminta tolong. Mereka mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang sudah tertutup karena sudah malam. Waktu dulu tahun 1990-an, kalau sudah jam 9 malam, hampir semua warga sudah bersiap tidur dan menutup pintu rumah mereka. Setelah beberapa kali Nika dan kakaknya mengetuk pintu tetangganya, akhirnya ada tetangganya yang keluar dan mau membantu Ibunah. Dia melihat kondisi Ibunah di rumahnya, tapi nampaknya Ibunah sudah sangat lemah. Karena agak bingung harus bagaimana, tetangga ini memanggil tetangga-tetangga yang lain untuk membantu Ibunah dan juga memanggil bapak-bapak yang sudah bersiap akan berunda malam. Malam itu, ada yang menyarankan kaki Ibunah diikat sampai batas yang sudah menghitam itu, dan Ibunah ditidurkan di luar rumah. Orang-orang dulu percaya jika digigit ular, orang yang digigit harus diletakkan di luar rumah terlebih dahulu sampai terkena hawa malam, atau sampai racun ular bisa keluar sendiri. Entah gimana kejelasannya, aku juga kurang paham sampai sekarang. Jadi, malam itu, Ibunah tidur di teras rumah dan dijaga para tetangga. Ibunah juga menceritakan kepada tetangga-tetangga dan bapak-bapak ronda apa yang dialaminya dan apa yang dilihatnya saat di sawah tadi, sampai bisa terluka seperti itu. Waktu sudah tengah malam, tetangga bergantian menjaga Ibunah. Bapak-bapak ronda izin sebentar untuk menjalankan tugas mereka berkeliling kampung. Sekitar jam 1 malam, para tetangga yang menjaga Ibunah dikagetkan dengan suara Ibunah yang terbangun dan mengerang kesakitan. Tetangga segera memeriksa keadaan Ibunah. Ternyata dua kaki Ibunah sudah menghitam sampai lutut hampir ke paha. Semua orang menjadi panik. Bapak-bapak ronda dipanggil kembali untuk datang ke rumah Ibunah. Mereka sepakat akan membawa Ibunah ke rumah sakit daerah. Namun saat itu sudah larut malam dan tidak ada yang memiliki kendaraan. Hanya sepeda yang mereka miliki. Itu hanya akan memperparah keadaan Ibunah jika naik sepeda. Apalagi rumah sakit cukup jauh. Semua klinik juga sudah tutup. Hanya ada tetangga beda kampung yang memiliki angkot agar bisa membawa Ibunah ke rumah sakit. Tapi sayangnya, saat itu yang memiliki angkot tidak berada di rumah. Alhasil semua menunggu pagi untuk membawa Ibunah ke rumah sakit. Mereka berusaha meredakan sakit dan melakukan hal lain agar Ibunah tenang kembali. Ibunah saat itu mengatakan bingung dengan biayanya kalau dirinya dibawa ke rumah sakit. Pasalnya, Ibunah tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Karena selama ini, Ibunah bekerja sendiri di pabrik untuk membiayai kedua putrinya yang masih kecil. Kadang untuk makan mereka kesusahan. Ditambah lagi, dulu tidak ada bantuan kesehatan dari pemerintah seperti saat ini. Apalagi Ibunah pendatang di kota ini. Ya, Nika temanku.
datang ke sini saat masih kelas TKB. Dia dari kota yang berbeda, dari sebuah desa selatan Jawa. Aku kurang ingat di mana tepatnya. Kembali ke Ibu Nah. Setelah dijaga semalaman oleh para tetangga, sampai subuh hari salah satu bapak ronda mendatangi lagi warga dari kampung yang berbeda, yang memiliki kendaraan angkot untuk membantu Ibu Nah dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, orang itu sudah ada di rumah. Sesegera mungkin mereka membawa Ibu Nah ke rumah sakit. Namun, setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan ini sudah terlambat karena racun sudah menyebar ke seluruh tubuh, terutama ginjal dan hati. Hampir separuh tubuh Ibu Nah dari kaki bawah sampai ke perut sudah menghitam. Akhirnya tetangga memutuskan untuk membawa pulang lagi Ibu Nah ke rumahnya. Sampai di rumah, kerabat Ibu Nah sudah datang, namun tidak banyak, karena pada saat itu sulit untuk datang ke kota dan membutuhkan biaya besar. Tahun setelah krisis moneter, kondisi Ibu Nah sudah semakin lemah, sudah tidak sanggup bicara, hanya mengedipkan mata. Separuh badan Ibu Nah yang menghitam juga sudah lumpuh, tak bisa digerakkan. Pagi itu, kabar Ibu Nah yang tergigit ular dan sudah menghitam separuh sudah terdengar ke seluruh kampung dan kampung-kampung sekitarnya. Banyak warga yang berdatangan ingin melihat dan membantu Ibu Nah. Bahkan ada orang pintar yang datang sembari menerawang kondisi dan kisah di balik kondisi Ibu Nah yang semakin memburuk ini. Konon, orang pintar tersebut mengatakan bahwa Ibu Nah ini tidak digigit oleh ular biasa. Ular itu adalah ular penunggu sawah sejak lama yang dulu tinggal di bawah pohon bambu di tengah sawah dekat jalan pematang sawah tersebut. Namun rimbunan bambu tersebut sudah dipotong habis. Orang pintar itu mengatakan ular yang menggigit Ibu Nah itu marah ke Ibu Nah karena menginjak badan pasangannya saat mereka berkawin. Ular itu mengatakan mereka berdua sebenarnya jelmaan dari siluman ular atau jelmaan jin. Jadi ketika Ibu Nah digigit ular, kenapa Ibu Nah melihat ularnya sedangkan tetangga yang bersamanya itu tidak melihat apa-apa? Itu karena ular itu adalah jelmaan jin, di mana dia hanya akan terlihat oleh manusia yang mengusik ular tersebut. Walaupun tidak sengaja. Dari penuturan ibuku yang saat itu ikut menjenguk Ibu Nah di rumahnya, ibuku mengatakan si orang pintar tersebut katanya mencoba berkomunikasi dengan siluman ular tersebut agar mau memaafkan Ibu Nah dan mengembalikan bisa ular yang masuk ke tubuh Ibu Nah. Kurang lebih percakapan orang pintar dan jelmaan siluman ular itu yang diceritakan ibuku kepadaku begini. Ular, sebelumnya aku permisi memintakan maaf untuk saudaraku ini ke dirimu. Saudaraku ini tidak sengaja menginjak badan istrimu karena kamu dan istrimu berkawin dekat jalan manusia. Dimaafkan ya. Tidak bisa. Aku tidak sudi memberi maaf orang yang membuat sakit istriku. Matanya tidak dipakai saat jalan. Istriku jadi kesakitan. Lah, namanya manusia biasa, ia sulit lihat dirimu yang jelmaan. Apalagi jalannya gelap. Tolonglah, diberi maaf. Kasihan ini anaknya masih kecil-kecil. Tidak ada orang tua lainnya. Tidak, aku tidak akan memberi maaf. Biarkan aku membawa dia ke keranjangku, tak jadikan budak. Jangan dibawa saudaraku. Sudah, nanti tempat tinggalmu tidak akan diusik manusia lagi. Tapi dirimu dan bangsamu jangan mengganggu manusia lagi. Sudah tidak bisa, aku tetap tidak terima. Cerita ibuku tentang percakapan orang pintar yang dipanggil dengan ular penunggu itu berakhir dengan ketidakpastian. Sepertinya ular itu tetap tidak melepaskan Ibu Nah. Matahari sudah mulai sedikit naik ke atas dibandingkan fajar tadi. Waktu sudah sekitar 6:30 pagi. Orang-orang semakin banyak yang datang ke rumah Ibu Nah. Banyak warga yang mendoakan. Bahkan ada yang memanggilkan ustaz dari kampung sebelah untuk mendoakan Ibu Nah.
Namun kondisi Ibunah semakin memburuk. Bahkan dia sudah tak sanggup membuka matanya. Nafasnya pun semakin melemah. Nika dan kakaknya hanya bisa menangis terseduh di samping ibunya. Sungguh, waktu itu aku juga merasakan kesedihan Nika. Tapi aku tidak bisa datang ke rumahnya karena orang-orang dewasa melarang anak-anak untuk mendekat ke rumah Ibunah. Sudah berbagai upaya dilakukan keluarga Ibunah dan warga, tapi semua tidak membuahkan hasil. Sekitar jam 9 pagi, Ibunah menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis dan teriakan anak-anaknya semakin kencang. Warga yang menyaksikan pun ikut berlarut dalam kesedihan. Banyak yang merasa khawatir dengan nasib kedua putri Ibunah yang masih kecil. Saat masih ada Ibunah pun mereka kekurangan. Bagaimana jika tanpa ibu mereka? Kabar meninggalnya Ibunah segera disiarkan melalui pengeras suara musola terdekat. Seluruh kampung juga sudah mendengar kabar ini. Warga segera bergegas untuk mempersiapkan pemakaman Ibunah. Warga-warga yang lain juga segera datang untuk bertakziah. Bahkan sampai warga dari kampung-kampung lain juga ikut bertakziah. Pemakaman Ibunah berjalan lancar. Tapi kesedihan anak-anaknya masih begitu terasa. Mereka hanya bisa terus terdiam dan meneteskan air mata mereka. Bahkan, Nika dan kakaknya tidak mau makan ataupun minum. Warga saat itu sungguh iba pada kakak beradik ini. Mereka berusaha membujuk Nika dan kakaknya agar mau makan ataupun minum. Sekitar 2 atau 3 hari setelah meninggalnya Ibunah, Nika sudah berangkat ke sekolah. Aku dan teman-teman sekelas masih khawatir dengan keadaannya. Walaupun waktu itu kami masih sangat kecil kelas 2 SD, tapi kami sudah sangat mengerti bagaimana ditinggal pergi orang tua, apalagi dengan cara yang tragis seperti itu. Aku dan teman-teman sekelas berusaha menemani dan menghiburnya. Karena Nika tampak sangat murung, bahkan dia tidak mau bicara dengan kami. Tidak menjawab pertanyaan kami ataupun ibu guru wali kelas kami. Dia hanya diam dengan pandangan kosong. Sampai bel sekolah berbunyi tanda dimulainya pelajaran. Pelajaran sekolah berjalan lancar. Kami semua memperhatikan apa yang diajarkan ibu guru waktu itu. Sudah sekitar 1 jam pelajaran berlangsung. Tiba-tiba Nika menangis sangat keras dan teriak-teriak sambil menunjuk tangannya ke arah pintu kelas. Sontak kami semua terkejut dan ketakutan. Ibu guru segera mendatangi Nika yang menangis histeris dan berteriak. Ibu guru berusaha menenangkannya. Namun Nika tetap menangis dan menunjuk ke arah pintu dan sesekali menutup mata dengan kedua tangannya. Karena khawatir, ibu guru meminta tolong guru olahraga laki-laki untuk mengantarkan pulang Nika. Nika masih tak berhenti menangis. Kami semakin takut dan khawatir. Karena dari sikapnya, dia seolah melihat sesuatu di pintu kelas yang membuatnya sangat takut. Entah karena kesedihannya yang begitu mendalam karena ditinggalkan ibunya, atau memang dia melihat sesuatu di depan pintu kelas. Ya, waktu itu aku juga tidak paham. Karena kepekaanku pada hal tak kasat mata saat itu, pada tahap sering ketempelan dan sakit. Setelah Nika diantar pulang ke rumahnya dan diizinkan ibu guru untuk tidak berangkat ke sekolah beberapa hari lagi, kami masih sangat takut. Dari kejadian Nika yang menangis histeris itu, ibu guru berusaha membuat kami tidak ketakutan ataupun khawatir. Ya, karena kami masih anak-anak, pasti takut melihat temannya yang menangis seperti itu. Setelah kejadian Ibunah, jalan pematang sawah yang dilewati Ibunah ditutup dan tidak boleh dilewati lagi. Penjual air harus tetap membentangkan selang airnya agar warga yang akan membeli air tidak harus menyeberang sawah untuk menarik selang. Sampai sekarang, sawah ini tidak pernah dijamah untuk dijadikan jalan lagi. Sekarang menjadi rawa-rawa pembuangan air warga yang ditumbuhi semak belukar dan beberapa pohon pisang. Warga sudah membuat jalan lain,
berpaving blok berjarak 200 meteran dari sawah tersebut. Alhamdulillah, setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian orang digigit ular di wilayah sawah ini. Oke, saya beritahu posisi sawah ini. Posisi sawah ini masih satu deretan tempat rawa yang banyak bambu dan ada pohon randu yang menjadi sarang jin yang sering saya lihat saat malam hari berbondong sebelum saya tersesat. Sekian cerita kali ini berakhir. Sampai di sini, banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.